Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Lestari. Saya adalah mahasiswa bimbingan konseling FKIP UHAMKA. Hari ini aku mau melakukan bimbingan kelompok nih sama siapa ya kira-kira. Nah, hari ini aku mau bimbingan kelompoknya tuh sama ibu-ibu kader PKK atau kader Dasawisma yang ada di RT 4 RW 6 Kelurahan Cakung Timur. Kira-kira nanti kita bahas apa ya tentang topik yang akan menjadi topik bimbingan kelompok pada hari ini. Yuk sama-sama simak videonya. Jangan lupa beri like, komen, dan jangan lupa nonton videonya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Sore. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan waktu ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada sore ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik ibu-ibu, di sini sebelumnya ada yang udah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Oke, saya jelasin ya. Bimbingan kelompok itu adalah salah satu pelayanan dalam bimbingan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang bersama-sama untuk membahas suatu topik bahasan. Tujuan dari bimbingan kelompok yaitu memberikan pemahaman baru terkait topik yang akan dibahas dan serta memiliki fungsi pengembangan diri, yaitu jadi ibu berani mengemukakan pendapatnya di hadapan umum. Kemudian gimana sih cara pelaksanaan bimbingan kelompok itu? Nah, pelaksanaannya kayak kita sekarang ini nih Bu, duduk melingkar, di mana ada saya sebagai pemimpin kelompok dan ada ibu-ibu sebagai anggota kelompok. Di dalam bimbingan kelompok ini ada 4 hal Bu yang harus kita taati bersama. Pertama, ibu-ibu secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan ini. Kedua, ibu-ibu bersedia merahasiakan apapun informasi yang ada di dalam bimbingan kelompok ini. Dan ketiga, ibu-ibu secara terbuka menyampaikan pendapatnya, tidak dipotong-potong atau tidak ragu dalam menyampaikan. Yang terakhir, kita harus menjaga ketertiban, yaitu apabila ada teman yang berbicara, kita tidak memotong, dan sebelum kita mengajukan pendapat, angkat tangan terlebih dahulu. Bisa dipahami ibu? Bisa. Nah ibu-ibu, sebelumnya di sini apakah kita udah saling mengenal nih? Belum. Kenalan yuk. Yuk. Oke, perkenalan akan dimulai dari diri saya, dilanjut dengan orang sebelah kanan saya, dan lanjut dengan sebelah kiri saya. Oke. Sebelum berkenalan, ketika teman yang sudah berkenalan, sudah menyebutkan namanya, kita bilang hai gitu. Oke. Halo, nama saya Ayu. Hai Ayu. Selanjutnya, Halo, nama saya Luki. Hai Luki. Halo, nama saya Putri. Hai Putri. Halo, nama saya Neneng. Hai Neneng. Halo, nama saya Siti. Hai Siti. Halo, nama saya Ica. Hai Ica. halo, nama saya Tutut. Hai Tutut. Halo, nama saya Iim. Hai Iim. Halo, nama saya Masita. Hai Masita. Oke, supaya kita lebih kenal lagi, kita rangkai nama yuk. Jadi rangkai nama itu sebelum kita menyebutkan nama kita sendiri, kita sebutin orang sebelahnya. Rangkai nama akan dimulai dari sebelah kanan saya dan akan diakhiri oleh sebelah kiri saya. Silakan yuk. Ayu. Ini Luki. Ayu, Luki, Putri. Ayu, Luki, Putri, Neneng. Ayu, Luki, Putri, Neneng, Siti. Ayu, Luki, Putri, Neneng, Siti, Ica. Ayu, Luki, Putri, Neneng, Siti, Ica, Tutut. Ayu, Luki, Putri, Neneng, Siti, Ica, Tutut, Iim. Ayu, Luki, Putri, Neneng, Siti, Ica, Tutut, Iim, Masita.
Lucky, Putri, Neneng, Siti, Ica, Tutut, Iim, Masita, Ayu. Oke, baik ibu-ibu. Nah, saya izin mengingatkan kembali ya bahwa ada 4 hal yang harus kita taati bersama. Pertama, ibu-ibu secara sukarela mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini. Kedua, ibu-ibu bersedia merahasiakan apapun informasi yang ada dalam bimbingan kelompok ini. Dan ketiga, ibu-ibu siap terbuka dalam menyampaikan pendapatnya. Dan terakhir, ibu-ibu harus menjaga kenormatifan ya, dimana kalau ada teman yang ngomong kita potong, dan jika ingin memberikan pendapat harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Bagaimana, bisa dipahami ibu? Bisa. Oke, sebelumnya apakah udah siap nih ngelakuin bimbingan kelompok? Siap. Oke, dalam bimbingan kelompok itu contoh topiknya tuh ada banyak Bu. Misalnya contohnya bahaya narkoba, kejahatan seksual, pelecehan seksual, bahaya merokok, dan banyak lagi. Tapi hari ini saya udah punya topik nih yang gak kalah seru. Topiknya itu tentang pinjol bikin untung atau buntung ya. Buntung. Ada untung ada buntung. Dan apa sih topik ini penting kita bahas karena kita nih tahu aplikasi pinjol itu apa aja, tapi kita nggak pernah tahu bagaimana aplikasi itu memberi manfaat yang baik atau malah sebaliknya. Oke, baik ibu-ibu. Sebelumnya ada yang tahu nggak sih pinjol itu apa? Pinjaman online. Iya. Tahu sih. Ada yang tahu nggak pengertiannya? Tanyakan lebih dahulu ya kalau mau jawab. Pengertiannya? Pengertian pinjol, pinjaman online yang bisa kita gunakan banyak hal. Oke, baik. Jadi menurut Ibu Iim, pinjaman online pinjol adalah pinjaman online yang bisa kita gunakan untuk banyak hal ya. Ada lagi yang ingin berpendapat? Oke, silakan Master. Itu adalah pinjaman online yang melalui aplikasi. Oke, baik. Jadi menurut Ibu Masita, pinjol itu pinjaman online yang melalui aplikasi. Betul. Ada lagi yang ingin berpendapat? Iya, silakan yang bicara. Pinjaman online yang bunganya begitu besar. Oh, jadi menurut Ibu Ica, pinjol itu yang pinjaman yang bunganya besar. Besar. Oke, baik. Ada lagi yang berpendapat? Baik, Ibu Siti silakan. Kalau pinjol itu apa sih, ada untung ada buntungnya gitu kan ya, ada bisa membantu di saat kita lagi butuh, kadang ya itu terakhirnya itu mencekek pembayaran gitu. Baik, jadi menurut Ibu Siti, pinjol itu ada yang bikin untung, ada yang bikin buntung, tapi akhirnya banyak bikin buntung. Iya. Oke, terima kasih atas pendapat ibu semua. Nah, pinjol itu apa sih? Nah, pinjol itu adalah salah satu pinjaman online yang layanan pembiayaannya yang disediakan oleh aplikasi yang tersedia dan biasanya ini tuh melalui platform fintech. Platform fintech itu apa? Platform yang disediakan oleh negara pemerintah tentang finansial teknologi. Nah, pinjol ini, aplikasi-aplikasi ini dikelola sama fintech tuh. Nah, kira-kira ibu-ibu ada yang tahu gak sih bedanya pinjol ilegal sama yang legal nih? Yang legal kan berizin, yang ilegal tidak berizin. Itu kan ada perbedaannya. Apa ya kira-kira bedanya? Ya, Apa ini? Bedanya menggadaikan menggadaikan apa sih, sertifikat atau apa, terus bunganya juga agak kecil gitu. Oke, baik. Jadi menurut begitu pinjol yang legal yang berizin itu dia menggadaikan harta yang bisa digadaikan dan bunganya relatif kecil. Terima kasih Bu Tutut. Selanjutnya tadi Kak Putri, ilegal itu yang masih ada izin hukumnya. Yang non ilegal dia nggak ada pengajuan hukum. oh, jadi menurut Kak Putri kalau pinjol legal itu dia berizin, dan kalau yang ilegal itu dia nggak punya izin ya. Nah, baik, terima kasih Kak Putri. Ada lagi ibu yang tahu bedanya pinjol legal dan ilegal?
ilegal itu ada perbedaannya. Pertama dari segi pengawasan. Kalau yang legal itu dipantau sama OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau yang ilegal itu nggak dipantau. Terus yang kedua ada bunga dan denda. Kalau yang ilegal di awal udah nggak tahu nih kita bunga dendanya berapa. Tapi kalau yang legal semua tertera, bunganya per hari berapa, per tahun berapa itu tertera. Dan tiga, ketaatan peraturan. Kalau misalnya pinjol ilegal dia nggak taat peraturan, orang dia juga nggak punya aturan. Kalau yang legal dia taat sama peraturan perundang-undangan. Lalu yang ada yang keempat, kepengurusan. Kalau pinjol legal dia tuh rekrutmen karyawannya harus ada standarnya, misalnya lulusan S1 apa, lulusan apa. Tapi kalau yang ilegal kita pun bisa kerja di sana seperti itu. Terus yang terakhir nih, cara penagihan. Kalau misalnya yang legal itu penagihannya orang yang nagih kayak debt kolektornya udah terlatih, ada sertifikatnya, ada pelatihannya. Tapi yang kalau ilegal dia nggak ada pelatihannya, jadi nagihnya bisa ngancam, bisa kasar, ya seperti itu. Iya. Lalu, kira-kira kita kan udah tahu nih ya tadi tentang pengertiannya, tentang perbedaannya. Nah, ini sering kita dengar, apa aja sih Bu jenis-jenis aplikasi pinjol itu? Yuk sebutin. Kredivo, Apa boleh ditahan ya? Kredivo, Shopee Pay Later, Semua itu. Pinjam. Nah, jadi menurut Ibu Ikim, jadi jenis-jenis aplikasinya ada Kredivo, Pinjam, Shopee Pay Later ya. Ayo ada lagi? Bu Masita? Oke, nah menurut Bu Masita ada lagi Bu yang lain? Kredivo sama Dana Pintar. Ayo ada lagi yang mau tempat? Rupiah cepat, tunaiku. Nah, jadi menurut Putri ini ada tunai cepat sama rupiah cepat. Banyak juga ada lagi ya sih Bu. Ada lagi gaya aplikasinya? Banyak sih. Ada kami. Oh, menurut Bu Siti ada kami. Ada apa lagi ya? Easycast ya. Banyak Banyak ya. banget. Nah, jadi pinjol ini punya aplikasi banyak banget. Tapi itu tadi saya bilang ada yang ilegal dan ada yang legal. Nah, saya sebutin yang legal ya, karena ilegal itu ada lebih dari 1.300 aplikasi yang saat ini saat ini diblokir sama pemerintah. Nah, ini nih aplikasi pinjol yang legal yang di bawah naungan OJK. Pertama ada Tunaiku, Kredivo, Kredit Pintar, ada Dana Rupiah, Shopee Pinjam, GoPay Later, TikTok Pay Later, Shopee Pay Later, Dana Bijak, Investri, Amarta, Dompet Kilat, Indodana, Maukes, Dana Mas, dan masih banyak lagi. Dan Star Home Credit. Nah, seperti itu Bu, aplikasi yang legal yang di bawah naungan OJK. Nah, kira-kira nih Bu, kalau udah ada aplikasi kayak gini, aplikasi ini tadi kita sebutin, kenapa ya orang-orang pada mau pakai pinjol, alasannya apa ya kira-kira? Iya, alasannya Karena butuh uang secara cepat. jadi menurut Buca karena butuh uang secara cepat. Betul. Aku ada lagi, terima kasih Buca. Karena kepepet juga. Karena kepepet. Iya, terus iya kadang kan kebutuhan orang kan lain-lain ya. Jadi dia mungkin butuh lebih cepat, lebih ya itulah. Nah, menurut Bu Siti tadi kalau orang alasannya pakai pinjol karena dia kepepet, butuh dana cepat juga. Betul. Ada lagi kayak gitu? Ya kadang mungkin mengalah apa supaya cicilannya ada yang ringan, gitu kan, lebih ringan gitu. Menurut Bu Luki, orang pakai pinjol tuh karena cicilannya lebih ringan. Katanya gitu. Itu ya, prosesnya cepat kayaknya. Iya. Prosesnya cepat. Menurut Bu Tutut prosesnya cepat. Langsung. Ayo ada lagi. Langsung. Kalau menurut saya buat bayar tagihannya tuh kalau kita tengah malam mobil listrik bisa pakai itu yang urgent. Jadi menurut Bu Ikim karena dia pakai aplikasi ya, nah itu bisa buat bayar tagihan. Pakai dulu bayaran nanti. Iya, listrik kapan itu kan. Betul semua yang Ibu sampaikan. Nanti saya belum dengar suara dari ibunya Neneng nih.
diajak ke tetangga. Jadi betul ya. Jadi menurut Bu Nenek biar nggak ketahuan tetangga ya. Betul juga. Kalau malam tetangga kan diomelin orang. Minjem pinjol ya. Nah betul. Tergeliat tadi ketahuan tetangga. Iya ya. Nah terus Bu, berdasarkan riset yang dilakukan pada No Limit pada tanggal 11 September sampai 15 September 15 November 2021, alasannya tuh pertama Bu, dia pakai pinjol nih orang-orang buat bayar utang lagi. Itu alasan utama. Betul. Kedua, dia dari latar ekonomi yang menengah ke bawah. Itu. Terus yang ketiga, dia dananya si pinjol ini kan lebih cepat ya Bu cairnya dibanding kita pinjam ke orang atau ke bank yang perlu prosesnya banyak. Terus yang keempat, pemenuhan kebutuhan hidup. Mau beli iPhone, pinjol aja, 1 pay later aja. Itu tidak? Terus yang kelima, dia ada kebutuhan mendesak yang tadi Bu Siti bilang, Bu Ica bilang, Bu In bilang. Terus perilaku konsumtif dia senang beli-belian tapi nggak mikir dari barang. Terus yang ketujuh, ada tekanan ekonomi, contohnya saking suaminya nggak kerja, terus dia nggak ada pemasukan lagi, mau gimana lagi gitu, kepepet juga. Terus yang kedelapan, ada yang beli HP baru pakai pinjol, kan banyak ya, mau beli HP mewah, mau beli mobil, mau beli apa, pinjol dulu lah. Terus yang kesembilan, ada yang buat biaya sekolah Bu, ternyata sendiri itu karena saking mungkin gampangnya ya buat biaya sekolah. Terus yang terakhir, banyak orang yang belum paham tentang pinjol itu sendiri, jadi udah main aja. Nah Bu, kita udah tahu nih tadi tentang pengertian, tentang jenis aplikasi, pinjol ilegal atau tidak, alasannya. Kira-kira apa sih dampak dari pinjol sendiri? Oke, Bu Nenek dulu ya. Apa yang Bu Nenek? Ditagih sama orang. Ditagih sama debt collector. Ya, terus silakan Bu Putri. Bunganya semakin besar. Bunganya semakin besar, betul. Ada lagi Ibu? Semakin ketagihan karena sering minjem gitu, jadi jangan mudah gitu, ketagihan. Jadi menurut Bu Ica jadi nabi ya. Tadi menurut Bu Nenek jadi dia jadi dikejar debt collector. Sama Kak Putri bunganya tinggi. Ayo ada lagi Ibu, dampak dari pinjol sendiri itu apa ya? Banyak banget. Oke, selamat Bu Putri. Iya, dampaknya kadang sama keluarga jadi itu berantem gara-gara banyak utang. Nah, betul. Dampaknya jadi bikin masalah dalam Iya. keluarga. Ya, ada lagi yang pendapat? Stresnya banyak utang, stres. Dampak stres, itu tuh dampak stres itu betul semua Ibu katakan. Lalu ada nih Bu, selain dampak itu ada positif dan negatif ya. Dampak positif dari pinjol ini, dia prosesnya mudah, dananya cair cepet, terus cuma butuh KTP bisa cair. Terus yang terakhir, dananya cair dalam beberapa menit. Kalau pinjam ke yang lain kan berbulan-bulan atau nunggu persyaratannya banyak ya. Terus ada juga Bu dampak negatifnya, betul yang Ibu tadi sudah sampaikan, antaranya banyak pinjol yang ilegal, terus bunganya tinggi Bu, 1 tahun itu bisa mencapai 144%, tinggi banget kan tuh. Terus kalau kita nggak bayar-bayar, kan kita data pribadi kita di HP diambil ya, diteleponin orang-orang terdekatnya. Nah terus ada lagi nih Bu, menimbulkan ketergantungan. Itu yang tadi dibilang, jadi orang pengen lagi, udah lunas pengen lagi karena saking mudahnya. Terus jadi gali lubang tutup lubang. Terus ada lagi dampak negatifnya, intensitas penagihan. Pinjol itu nagihnya setiap menit loh, di telepon gitu tuh. Terus ada kalau orang yang gagal bayar, terus nanti dia diapain? Dilaporin ke BI checking. Jadi namanya di blacklist. blacklist. Iya. Kalau udah di blacklist nggak bisa apa tuh? Nggak bisa minjem. Nggak bisa minjem.
pinjam lagi, nggak bisa ngambil kredit KPR rumah, nggak bisa kredit motor, Bu. Iya, terus ada yang juga dampak paling kita takut nih, kolektor datang ke rumah. Disamperin. Iya, disamperin ya, serem banget kan. Dan kolektor kan nggak kecil-kecil orangnya, pasti yang udah dia besar-besar. Terus ada lagi yang paling sering terjadi, stres. Stres orang yang kalau udah pinjol berpuluh-puluh juta, nggak mungkin nggak stres. Tapi dampaknya juga sekarang pun nambah, Bu. Perusahaan kalau yang karyawannya ketahuan yang pinjol langsung dikeluarin. Itu banyak perusahaan yang pakai sistem seperti itu karena dia juga nggak mau rugi. Ibu, kira-kira gimana ya caranya supaya kita nggak pinjol? Jangan sampai Satu ya, tantangan dulu dari mulai Bu Neneng, gimana Bu Neneng? Jangan ada aplikasi pinjol. Oke, jadi menurut Bu Neneng jangan ada aplikasi pinjol di HP-nya. Baik, terima kasih Bu Neneng. Apalagi ya Bu, kira-kira supaya kita nggak pakai pinjol, berubah gaya hidup. Menurut Bu Tutut kita harus mengubah gaya hidup. Betul, terima kasih Bu Tutut. Apalagi ya kira-kira supaya kita nggak pakai pinjol? Silakan Bu Siti. Ya, kita hidup sesuai dengan kemampuan aja. Hidup sesuai dengan kemampuan, betul. Yang mesti bilang hidup sesuai kemampuan aja ya. Ada lagi Ibu? Oke, baik. Solusinya apa yang Ibu sampaikan tadi sudah betul. Sebagai solusi supaya kita nggak pinjol, pertama kita kelola keuangan dengan baik. Kedua, sesuaikan gaya hidup dengan penghasilan, betul yang tadi Ibu Tutut bilang, sesuai gaya hidupnya diubah gitu. Terus kalau yang kepepet banget kita harus cari pinjol yang resmi, supaya apa, bunganya juga jelas dan kolektornya juga gak serem-serem. Terus yang keempat, kita kalau emang benar-benar mau pinjam harus sesuai kebutuhan. Misalnya Ibu minjamnya 2 juta, ditawarin pinjol 3 juta, jangan mau, kita kan cuma butuh 2 juta. Jangan. Terus yang kelima, gak usah minjem yang berlebihan. Tadi saya bilang kalau butuhnya 2 juta ya 2 juta. Pinjol mah nawarin sebanyak-banyaknya Bu, semakin banyak semakin demen, iya betul. Nah kalau emang kita butuhnya 500.000 ya 500.000, jangan 5 juta. Terus yang terakhir nih Bu, pinjem uang sesuai kemampuan. Kita hitung-hitung lagi, mampu gak kita bayar cicilannya per bulan nih? Mampu gak? Kalau nggak mampu, udah nggak usah. Gitu. Ibu, kita tadi udah bahas tadi apa segala macam udah kita bahas. Kita kira bosan nggak sih Bu? Bosan. Ya kita ice breaking dulu yuk. Biar kita lebih semangat, lebih fokus. Ice breakingnya ini namanya tepuk waktu. Contohnya gini, kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya bilang siang, 2 kali. Kalau saya bilang malam, tepuk 3 kali. Nah itu, ayo kita latihan sama-sama ya. Nanti kalau ada yang salah, kita ada hukuman. Jadi harus apa? Harus fokus. Oke, kita latihan ya. Pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam, sore. Nggak ada sore. Oke, kita mulai ya. Ikut pahami apa yang keluar dari mulut saya. Jangan sampai keliru, jangan sampai terkecoh. Harus apa? Fokus. Oke, mulai. Pagi, malam, sore. Oke, Bu Jo ada salah ya, kita cari lagi satu korban biar nanti menghukumnya berdua. Malam, siang, pagi, subuh. Ayo lagi. Pagi, siang, malam, sore. Oke, kita hukumnya berdua ya.
korban kira-kira hukumannya apa ya? Nih, hukumannya itu nyanyi balonku pakai vocal O. Gimana? Siap? Ayo. Kita dengerin ya. Siap nggak? Nah, ayo dengerin ya. 1, 2, 3 yang kencang. Balonku ada lomo, ropo-ropo warnanya, ada panang kalbu, merah warna dan borong, batas balonnya mata sangat kacau, balon Ayo tepuk tangan dulu. Nah, ibu-ibu gimana? Udah lebih fresh? Ya. Oke. Seru ya? Ya. Lu lebih boyot. Ini mana ini mana? Enggak boleh nih, remedia. Oke. Setelah kita udah bahas terkait bahasan beliau tadi sampai solusinya. Nah, saya mau dengar komitmen ibu-ibu nih. Apa sih komitmen ibu-ibu terkait video ini? Dimulai dari orang di sebelah kiri saya dan di orang sebelah kanan saya. Oke, silakan Ibu Persita. Jangan pakai kasih pinjol. Semoga terrealisasikan nih Bu. Ya, selanjutnya. Semoga lepas dari pinjol. Oke, semoga doanya dikabulkan ya. Lanjut, betul. Selanjutnya semoga semuanya dicukupi jadi tidak tergiur oleh pinjol-pinjol itu. Amin. Selanjutnya bisa. Semoga tidak pernah kena pinjol. Semoga tidak pernah kalah pinjol ya bisa ya. Semoga ya jangan ya. Selanjutnya Ibu Siti. Ya, semoga jangan buka-buka HP ya. Baik. Selanjutnya Bu Neneng. Semoga semua orang diberi rezeki dah biar enggak sampai kena pinjol. Amin. Semoga dikabulkan ya Bu Neneng. Amin. Selanjutnya Kak Putri. Semoga tidak terjerat pinjol. Semoga tidak terjerat pinjol. Amin. Mudah-mudahan. Komitmennya. Ya semoga aja kita semua yang namanya pinjol tahu, masa ngerti aja gitu. Tapi jangan ikut tergiur aja gitu aja, jangan ikut-ikutan. Jadi Asal sudah tahu, tahu jangan ikut-ikutan. Semoga komitmen yang sudah ibu-ibu ucapkan itu bisa dilaksanakan di Amin. kehidupan sehari-hari, tidak hanya di mulut saja. Amin. Oke. Nah ibu-ibu, karena tadi kita udah ngucapin komitmen nih, itu tandanya bimbingan kelompok kita mau berakhir. Ya. Nah, sebelum kita akhirin, saya mau tahu nih kesan-kesan ibu-ibu atas kegiatan kita sore hari ini bagaimana? Itu bisa dimulai dari sebelah kanan saya, dari sebelah kiri saya. Kesannya gimana Bu tentang bimbingan kelompok sore hari ini? Seru-seruan ya? Iya, seru. Seru gitu. Terima kasih Bu Ismania. Silakan kan? Jadi memahami tentang pinjol. Oke, terima kasih Kak Putri atas pesan-pesannya. Silakan Ibu. Jadi tahu dampak-dampak bahaya pinjol. Dan tahu dan keluarga pinjol. Terima kasih Bu Neneng. Selanjutnya Bu Siti. Jadi apa? Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan ini bermanfaat buat kita ini. Amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih pesan-pesannya Bu Siti. Silakan Ibu Ica. Jadi tahu banyak macam pinjol gitu. Kirain cuman dikit gitu, cuman beberapa doang gitu. Ternyata banyak juga ya. Iya, jadi makin paham ya Bu. Iya. Oke, terima kasih pesan-pesannya Bu Ica. Selanjutnya Bu Tutut. Kayaknya udah banyak disampaikan deh. Kayaknya sama. Jadi banyak tahu tentang aplikasi pinjol apa aja, terus manfaatnya, dampak buruknya, dampak negatif dan positifnya. Ya, jadi banyak yang tahu ya Bu ya. Terima kasih pesan-pesannya Ibu Tutut. Silakan Bu Iim. Jadi kita bisa tahu hati-hati pemilih pinjol sekarang, soalnya yang ilegal itu banyak banget, sampai 1.000 lebih. Oke, jadi makin paham, jadi tahu. Nah, terima kasih Bu Iim.
Bu, gimana nih kalau kita adain bimbingan kelompok lagi buat topik yang lebih keren lagi nih, mau gak? Siap. Oke, nanti saya atur waktunya ya. Waktunya. Nah, tadi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu atas kesediaan waktu ibu-ibu untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada sore hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua dan komitmen yang sudah ibu-ibu ucapkan bisa terrealisasikan di kehidupan kita. Karena tadi kita mulainya dengan doa, mari kita akhiri dengan berdoa juga. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak ya Ibu. Sebelumnya saya nanti minta izin untuk mengisi tentang evaluasi ya Bu, tentang kegiatan hari ini, ada evaluasi proses dan hasil. Baik, saya tutup bimbingan kelompok pada sore hari ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah video bimbingan kelompok yang udah aku lakukan bersama dengan ibu-ibu kelompok Dasar Wisma RT 4 RW 6. Apabila dalam video tersebut banyak kekurangannya, aku minta mohon maaf dan mohon dimaklumi. Terima kasih ya teman-teman sudah nonton video aku, sudah like, dan sudah memberikan saran. Semoga kedepannya aku bisa melakukan bimbingan kelompok lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali. Otak cuma penuh dengan rencana, macam model ini serta lagu dan aja sekali, memang aja sekali. Thank you.